Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh beruntung kita di pagi hari ini menjelang siang kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkumpulan yang begitu penuh dengan curahan rahmat Allah, penuh dengan curahan keberkahan dari Allah. Kita sama-sama menyaksikan 4 anak-anak kita yang telah mengkhatamkan Quran dengan hafalannya, yang kita berharap kepada Allah agar semoga hafalan yang mereka telah hafalkan 30 juz itu bakal selalu senantiasa bersama mereka hingga akhir hayatnya, selalu dijaga oleh Allah. Sebab ketahuilah, orang-orang yang memiliki hafalan daripada Al-Quran, maka mereka adalah orang-orang yang dimuliakan Allah. Kita Bapak Ibu sekalian, belum tentu nanti kalau meninggal dunia jasad kita bakal aman hingga hari kiamat. Tapi untuk hufadzul Quran, orang-orang yang menghafal Al-Quranul Karim, maka jasad mereka pun diharamkan oleh Allah untuk dimakan dan disentuh oleh tanah. Berapa banyak orang yang hafal Quran setelah meninggal dunia ketika digali setelah puluhan tahun, bahkan setelah ratusan tahun, hadirin, ketika dibuka, subhanallah, jasadnya utuh, tidak rusak sedikit pun. Sebagai tanda Allah tunjukkan kepada kita sebagai umat manusia bahwasanya mereka adalah orang-orang yang aku pilih, kata Allah. Mereka adalah orang-orang yang aku jaga, kata Allah. Sebagaimana mereka menjaga Al-Quran, maka jasad mereka pun juga dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, ini baru penjagaan dalam kehidupan alam barzakh. Belum lagi nanti penjagaan di akhirat. Sebagaimana tadi kita dengarkan bahwasanya kiai kita menyatakan, ayuhal ahbad, menyatakan bahwa membawakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran nanti di akhirat bakal menjadi pemberi syafaat bagi orang yang baca Quran. Kalau orang yang melazimkan baca Quran, Bu, bakal dapat syafaat dari Nabi, dari Al-Quranul Karim. Lalu bagaimana kalau dia hafal Al-Quran? Subhanallah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ada riwayat mengatakan, dinyatakan nawwiru qulubakum bil ilm wa nawwiru quburakum bil Qur'an. Terangilah hati kalian dengan ilmu dan terangilah kuburan kalian dengan Al-Quran. Jadi semakin banyak kita baca Quran, maka semakin terang nanti pelita di dalam kubur kita. Kita tahu kuburan itu gelap gulita, hadirin, sempit, tidak ada udara, tidak ada cahaya, tertutup. Tapi buat orang yang membaca Al-Quran senantiasa tidak putus, itu kuburannya bakal dilapangkan oleh Allah, bakal diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau pengen tahu Bapak Ibu sekalian, kira-kira berapa terang sih kuburan kita nanti di alam barzakh, tanyakan pada diri kita, seberapa sering Anda baca Quran? Seberapa banyak Anda baca Quran? Seberapa banyak hafalan yang kalian hafal daripada Quran? Kalau kita sering baca Quran 24 jam, hadirin, setiap hari kita baca Quran, paling enggak 1 juz kita baca, dalam 1 bulan 30 juz kita baca Quran. Subhanallah, itu paling tidak nanti kuburan kita bakal terang, hadirin. Kenapa? Bukan terang karena ibadah sholat kita, bukan, terang gara-gara Quran yang kita baca. Maka dahulu ada seorang wanita salihah bernama Rabi'atul Adawiyah. Ini Sayyidatah Rabi'atul Adawiyah, hadirin. Beliau pernah mewakafkan atau membeli 1 bidang tanah
Kemudian dia perintahkan tolong galikan liang lahat di sini, ditunjuk tanahnya tersebut. Maka digali, hadirin. Orang-orang bertanya, ya Rabi'ah, buat siapa? Memang siapa yang meninggal? Apakah kerabatmu? Apakah keluargamu ada yang meninggal? Kata Rabi'ah al-Adawiyah, enggak. Saya pengen itu liang lahat buat nanti kalau saya meninggal kuburin di situ. Jadi liang lahat udah disiapin, dia masih hidup. Cuman liang lahatnya sudah disiapkan, hadirin. Apa yang dilakukan oleh Rabi'atul Adawiyah? Tiap hari, Pak, turun ke liang lahatnya, Bu, ngapain? Baca Quran. Dia baca Quran 1 kali khatam, balik lagi baca Quran 2 kali khatam, terus tiap hari dia khatamkan Quran. Di mana? Tuh, di liang lahatnya. Subhanallah. Ketika beliau wafat, dia berhasil mengkhatamkan kurang lebih 4.000 kali khatmal Quran. Bisa kita bayangin terangnya kayak gimana, hadirin kuburannya ya. 4.000 khatam Quran di liang lahatnya. Maka ada satu orang ulama di Hadramut sana, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Mungkin kalau bapak ibu sekalian pernah lihat foto habaib, yang banyak itu foto habaib, ada di antaranya dari Bondowoso bernama Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, dikuburkan di Ampel di Surabaya sana. Ini Habib Muhammad, anak dari Habib Ahmad. Kita bicara tentang abahnya. Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar waktu dapat kabar berita tentang Rabi'atul Adawiyah berhasil mengkhatamkan Quran 4.000 kali, maka dia pun memerintahkan orang, tolong gali juga liang lahat. Dia punya tanah di belakang masjid, gali. Alhamdulillah. Kita dengarkan azan dulu, hadirin. Makanya Bu, Pak, dijamin kalau orang sudah memahami makna Quran dan mengamalkannya, sifatnya mirip dengan sifatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau pengen tahu gimana sifat Nabi, itu Siti Aisyah ditanya. Dia bilang, ya Aisyah, sifili akhlaqur Rasulullah, tolong dong sifatkan kepada aku akhlaknya Nabi. Gimana sih akhlak Nabi Muhammad? Maka dijawab, hadirin, oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Kalau pengen tahu akhlak Nabi itu Al-Quran. Al-Quran berjalan di muka bumi. Jadi semua yang ada pada Al-Quran ada pada Rasulullah. Sifatnya, gaya bicaranya, muamalahnya, perbuatannya mirip dengan yang di Quran. Jadi kalau ada orang hafal Quran 30 juz, tapi maaf, kelakuannya gak sama kayak Nabi Muhammad, berarti ini orang gak ngamalin Quran. Berarti ini orang cuma hafal, tapi Al-Quran gak masuk ke dalam hatinya. Ini yang dinyatakan oleh Nabi Muhammad, Al-Quran gak lewat kerongkongannya, baru nyampe batas ini udah kelar, itu Al-Qurannya dia. Sedangkan kita pengen Al-Quran ini masuk ke dalam hati. Hadirin, hadirat jadi muliakan Allah. Kalau seandainya orang hafal Quran 30 juz, cuman maaf, sifatnya buruk, suka nyaci maki orang, suka menggolimi orang, yang kayak begini Pak, itu Al-Quran cuma di lidah doang. Tahu Hajjaj bin Yusuf? Itu Hajjaj bin Yusuf, hadirin, berapa banyak sahabat dipenggal kepalanya sama beliau, sama Hajjaj bin Yusuf ini. Orang jahatnya sampai Ka'bah dihancurkan dan dirubuhkan oleh Hajjaj bin Yusuf. Tapi subhanallah, ini Hajjaj bin Yusuf bahkan pernah ada satu orang, hadirin, ketika semua orang tuh merasa susah dengan Hajjaj sebab dia pemimpinnya kali itu, jahat luar biasa, ngebunuh orang tuh enak bagi dia. Sampai ada satu orang yang ada di kampung pelosok-pelosok ini merasa risih dengan Hajjaj, tertekan dengan Hajjaj. Jadi akhirnya orang-orang pada ngomongin Hajjaj. Ada satu orang di satu kampung gak kuat udah, dia ngomong di depan orang banyak menghina Hajjaj bin Yusuf. Ini Hajjaj orang zalim, Hajjaj orang jahat, Hajjaj begini, Hajjaj begitu. Gak lama kebetulan Hajjaj bin Yusuf lewat. Ini orang lagi nyaci maki Pak, Hajjaj bin Yusuf lewat. Sebab zaman dulu kan belum ada foto, belum ada video, orang cuma kenal lama, cuma gak kenal muka. Jadi Hajjaj bin Yusuf lagi naik kuda, ngedengar nih orang lagi nyaci maki, dia disamperin sama Hajjaj. Merah mukanya Hajjaj. Artinya orang menghina benar-benar, hadirin, dari hatinya ya.
sampai hajat berhenti. Kata hajat, kau ya fulan, teriak sudahnya, "Atarif man ana?" Engkau kenal nggak siapa saya? Ini orang yang nyaci maki Pak, waktu dengar kayak gitu gemeteran. Dia bilang, jangan-jangan nih Hajar bin Yusuf. Gimana cara bingung? Orang yang nggak nyaci aja dibunuh, hadirin gimana nyaci maki coba? Maka waktu dengar kayak gitu, dia bilang, "Lah, ana ma'arifat, ana nggak kenal siapa ini." "Bang, ana Hajar bin Yusuf. Yang kau caci barusan, aku orangnya." Maka waduh, ini urusan lewat. Tapi untung dia pintar hadirin. Dia pura-pura bahlul, pura-pura bodoh. Dia bilang, Hajat. Dia bilang, "Mana ana Hajat?" "Ya Hajat, atarif man ana?" Dibalikin. "Hajat, ente kenal nggak sama aneh?" Ditantang hadirin. Kata Hajat, "Lah, ma'arifat, ana nggak tahu siapa ini." Dia bilang, "Ana orang." Cuma subhanallah, kalau Al-Quran gak masuk ke dalam hati, begini sifatnya, buruk perangainya, jahat sama orang. Maka yang kita harapkan itu Al-Quran itu masuk ke dalam hati. Pahami makna Quran, ya Allah. Makanya Nabi pernah bilang, hadirin hadirat, kata Rasulullah, "Man ja'alal Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'alal Quran wara'a zahri sagahu ilan nar." Nabi bilang, barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, menjadi imamnya, maka Al-Quran yang bakal bimbing dia masuk ke dalam surga. Wa man ja'alal Quran wara'ahu, dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang badannya, syagahu ilan nar, maka Al-Quran yang bakal nyeret dia masuk ke dalam api neraka Allah. Maksudnya apa? Maksudnya hadirin, menjadikan Al-Quran di depan kita, artinya janganlah kau berbuat, janganlah kau berucap, janganlah kau bermuamalah sebelum kaji dulu dalam Al-Quran, boleh atau tidak boleh, halal apa haram, diizinkan atau tidak diizinkan oleh Allah, sehingga benar-benar tuh Al-Quran dijadikan panutan. Sebab Bapak Ibu sekalian, nanti kalau kita wafat, kalau kita meninggal dunia, masuk liang lahat, nanti bakal ditanya tuh sama malaikat Munkar Nakir. Yang ditanya sama Munkar Nakir 5 poin hadirin. Ditanya, "Man rabbuk, wa ma dinuk, wa man nabiyyuk, wa ma qiblatuk, wa ma imamuk." Dia bilang, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, siapa saudaramu, apa kiblatmu, dan apa imammu. Maka kita bakal menjawab, "Allahu Rabbi, wa Muhammadun Nabiyyi, wal muslimuna ikhwani, wal ka'batu kiblati, wal Qur'anu imami." Kita bakal bilang, Allah Tuhan saya, Nabi Muhammad Nabi saya, muslimin semua tanpa terkecuali adalah saudara-saudara saya, Ka'bah kiblat saya, dan Al-Quran adalah imam saya. Maksud imam apa sih? Maksudnya Al-Quran adalah imam. Kau contoh, ikuti apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Kayak kita sholat berjamaah, makmum rukuknya kapan? Setelah rukuknya imam. Makmum i'tidal kapan? Kalau imam udah i'tidal. Gak mungkin hadirin kalau imam lagi baca Fatihah dia udah sujud duluan. Ini bukan makmum namanya. Yang namanya makmum tuh ngikut, manut hadirin. Nah kalau kita jadikan Al-Quran sebagai imam, manut sama Al-Quran, nurut sama Al-Quran, ikuti apa kata Al-Quran. Kalau kita udah mencontoh Al-Quran, qadahu ilal jannah, Al-Quran yang bakal bimbing kita masuk dalam surga. Insya Allah kita semua masuk surga, amin. Selamat dari api neraka Allah, amin. Makanya kalau baca Quran, pahami maknanya, ikuti apa kata Al-Quran. Hadirin, jangan sampai kita termasuk kelompok kedua. Apa kelompok kedua? Wa man ja'alal Quran wara'a dhahri. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang badannya. Artinya baca Quran, hafal Quran, tapi sayang Al-Quran ditaruh di belakang badan. Artinya apa? Dia kagak pernah lihat tuh makna Al-Quran. Yang penting jalan, gak peduli halal haram, gak peduli dibolehkan atau dilarang sama Allah, tidak peduli mendolimi orang atau tidak mendolimi orang. Yang penting saya jalankan semua yang saya inginkan. Al-Quran gak ditoleh. Walaupun sekalipun orang ini hafal Quran, tapi gak menjadikan Al-Quran sebagai panutannya,
maka Al-Quran yang bakal nyeret dia masuk ke dalam api neraka Allah. Berapa banyak kata Nabi Muhammad, kam min talil Quran wal Quran yal'anuh. Berapa banyak orang baca Quran tapi Al-Quran justru melaknat dia. Baca Quran Masya Allah, cuman Al-Quran melaknat dia. Sampai sahabat nanya, siapa ya Rasulullah, orang baca Quran kok malah dilaknat? Dia bilang, iya kata Nabi, dia baca Quran dilarang makan riba, dia makan riba. Dia baca Quran diharamkan memutuskan tali silaturahmi, dia putuskan tali silaturahmi. Dia baca Al-Quran dilarang berbuat buruk kepada sesama muslim, dia lakukan keburukan pada sesama muslim. Yang kayak begini Al-Quran bakal laknat dia. Na'udzubillah min dzalik. Kita pengen baca Quran dapat pahala, bukan dapat laknat. Kita pengen dapat baca Quran dapat ganjaran dari Allah, bukan dapat dosa. Maka ayo jadikan Al-Quran panutan kita. Ini alhamdulillah pondok pesantren Al-Azka hadirin yang diasuh oleh Kiai Abdul Aziz, insya Allah bakal mencetak hufadzul Quran yang mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Kalau sudah terjadi ini saudara sekalian, aman, udah tenang. Apapun yang terjadi, mau musibah kayak gimana, kalau banyak hufadzul Quran kayak begini, aman negara kita. Makanya subhanallah, itu orang-orang kalau dia asik dengan Quran, subhanallah 24 jam tuh nggak pernah putus. Dahulu hadirin di Hadramut sana ada Al-Imam Abdurrahman As-Seggaf. Beliau mungkin wafat tahun 800 Hijriah, kurang lebih 600 atau 500 tahun yang lalu hadirin. Ini Imam Abdurrahman As-Seggaf itu hidupnya nggak pernah putus Al-Quran, tiap hari Quran, sibuknya sama Quran. Bahkan sampai Allah berikan kelebihan pada beliau, bisa khatam Quran bukan sehari sekali lagi Pak, bukan lagi sehari 2 kali, dia bisa khatam Quran sehari 8 kali. Kita khatam Quran 8 kali setahun nggak kelar ya. Ini sehari 8 kali khatam Quran. Beb, mana mungkin, mustahil. Iya kalau akal ente mustahil, cuman kalau bagi Allah nggak ada yang mustahil ya. Bapak ibu sekalian, ini kan kadang orang-orang ngukur pakai logika ya. Beb, kalau seandainya baca Quran sehari 1 juz itu setengah jam, berarti kalau 10 juz itu dia bisa dapatkan dalam sekian jam, bisa dapat 10 juz Al-Quran, kurang lebih hampir ya, kalau baca 5 jam maka dia bisa dapatkan 10 juz Al-Quran, berarti 15 jam baru dapat 1 kali khatam Quran. 15 jam ini kalau baca Qurannya 1 jam, 1 juznya itu setengah jam ya. Tapi hadirin, ada orang-orang yang subhanallah itu waktunya diatur sedemikian oleh Allah sehingga waktu berjalan dengan biasa tapi dia bisa khatamkan dengan mudah. Saya mau kasih contoh. Nabi waktu Isra Mi'raj, perjalanan kira-kira jauh nggak Bu? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kita semua beriman tentang Isra Mi'raj ya, yakin tentang Isra Mi'raj. Perjalanan begitu jauh, Mekah Baitul Maqdis, kemudian naik langit pertama, tembus langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah, bolak-balik dengan Nabi Musa. Ini kalau kita baca kisahnya doang Pak, kisah Isra Mi'raj itu 2 jam nggak kelar. 2 jam nggak kelar, itu pun udah diringkas-ringkas ya. Sebab Nabi setiap nyampe di satu tempat hadirin disuruh sholat sama malaikat Jibril. Jadi Nabi waktu berangkat dari Mekah ke Baitul Maqdis bukan sekali jalan, berhenti di beberapa tempat. Sampai ketika berjalan kata Rasulullah, saya melewati daerah yang dipenuhi dengan pohon-pohon kurma. Tiba-tiba malaikat Jibril mengatakan, anzil hahuna ya Rasulullah wa sholli rak'atain. Nabi Muhammad tolong berhenti di tempat ini, sholat dulu 2 rakaat. Maka Nabi pun turun dari burak, sholat 2 rakaat Rasulullah. Kira-kira kalau kita sholat 2 rakaat berapa menit? Kalau kita kalau seandainya sholat 2 rakaat 3 menit kelar. Ini kan sholatnya kita beda sama sholatnya Nabi Pak. Sholat Nabi khusyuk luar biasa. Nabi sholat 2 rakaat, terus Nabi nanya, ya Jibril tempat apa ini? Dia bilang, ya Muhammad ini adalah kota Madinah yang bakal kau hijrah ke tempat ini. Jalan lagi sampai di satu tempat ada satu pohon yang rindang, kata malaikat Jibril, anzil hahuna wa sholli rak'atain ya Rasulullah. Turun lagi Nabi, sholat lagi 2 rakaat di tempat ini. Turun beliau Pak, sholat di bawah pohon
Selepas salam nanya, ya Jibril, tempat apa ini? Dijawab sama malaikat Jibril, qala ya Muhammad, ini adalah pohon yang digunakan oleh Nabi Musa beristirahat dari kejaran orang-orangnya Firaun. Untuk di depan sana kota Madian tuh. Di sini Nabi Musa ngeliat tuh, oh, penggembala kambing lagi berebutan air, ada dua putrinya Nabi Allah Syuaib menanti atau ikut ngantri, cuma nunggu di belakang. Hadirin, ini tempatnya. Berangkat lagi, satu tempat lihat gunung yang berwarna kemerahan. Kata malaikat Jibril, qala ya Rasulullah, anzil hahuna wa shalli rakaatain. Turun lagi salat 2 rakaat. Ditanya, tempat apa ya Jibril? Di sini tempat kuburannya Nabi Allah Musa alaihissalam. Berangkat lagi hadirin, sampai di satu tempat suruh turun lagi, anzil hahuna wa shalli rakaatain. Salat lagi 2 rakaat, salat lagi 2 rakaat. Kelar 2 rakaat, nanya, ya Jibril, tempat apa ini? Ini adalah Baitul Laham haitsu wulida Isa bin Maryam. Ini adalah Baitul Laham. Kalau orang sekarang namanya Bethlehem ya. Tapi malaikat Jibril dalam hadis Nabi mengatakan hadza Baitul Laham, tempat lahirnya Isa bin Maryam. Berangkat lagi sampai baru nyampe Baitul Maqdis. Jadi mau jalan ke Baitul Maqdis aja Pak, turun berapa kali? Salat berapa kali? Artinya Pak, Bu, kalau kita baca tentang Isra Mi'raj, cuman baca, bukan ngamalin ya, bukan ngalamin, cuman sekedar baca, itu 2 jam nggak kelar. Tapi tahukah kita apa kata Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj? Allah katakan, "Tsumma arudduhu minal arsy qabla ayyabrudal farsy." Kemudian aku kembalikan Muhammad dari arsy-Ku, kata Allah, sebelum suhu badan atau hangat tubuhnya hilang dari atas kasurnya. Bapak, ibu sekalian, ini kan lagi pakai duduk di kursi nih ya. Coba nanti kelar majelis, kelar maulid nih kita, coba ibu bangun, pegang tuh tempat duduk ibu. Terasa nggak suhu badan ibu hangatnya? Terasa. Berapa lama? 1 jam, setengah jam baru hilang? Kagak. 1 menit? Kagak. Hadirin, hitungan detik. Kita bangun, hilang 1-2 detik, hilang tuh suhu badan kita. Itu kata Allah, summa arudduhu minal arsy. Aku kembalikan nabiku Nabi Muhammad dari arsy-Ku sebelum hilang suhu badan atau hangat tubuhnya di atas tempat tidurnya. Kira-kira mustahil nggak bagi Allah? Enggak, hadirin. Nah, ini Al-Habib Abdurrahman Segaf, dia baca Quran sehari 8 kali. Bu, kalau baca kitab Sahih Bukhari ya, di dalam kitab Sahih Bukhari Allah pernah memerintahkan Nabi Daud, disebutkan dalam hadis, ketika Nabi Daud lagi pengen benerin pelana kudanya ya, dia mau pasang pelana kuda ya. Kita tahu kira-kira kalau masang pelana kuda Pak ya, bagi orang yang ahli ini ya, naruh pelana kuda kemudian ngikat butuh waktu berapa menit ya, paling hitungan menit, ya Allah 5 menit paling banyak udah. Tahu apa kata Allah? Ya Daud, bacalah Zabur saat engkau memasang pelanamu. Maka disebutkan dalam hadis yang dikutip oleh Imam Bukhari, itu Nabi Daud baca Zabur, yang mana Zabur ini lebih tebal daripada Al-Quran, lebih besar daripada Al-Quran. Itu Nabi Daud memasang pelana kudanya hadirin, dari mulai masang sampai kelar khatam tu Zabur. Disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Makanya di sini Allah kalau dia ngasih kelebihan kayak begini hadirin, 8 kali khatam Quran, subhanallah. Pernah ada satu orang wanita di zaman Imam Abdurrahman Segaf punya anak namanya Syekh Sa'ad. Syekh Sa'ad ini dia ini agak lambat untuk menghafal Quran. Anak-anak sebayanya udah pada hafal Quran, datang dia belum bisa juz ammah pun belum hafal. Sampai sang ibu khawatir jangan-jangan anak saya ini bakal tertinggal sama kawan-kawannya. Dibawa ke rumah Habib Abdurrahman. Ya Habib Abdurrahman, tolong doakan anak saya Sa'ad biar bisa hafal Quran kayak teman-temannya. Apa kata Habib Abdurrahman? Ya udah, anak ente tinggalin di rumahnya seminggu, minggu depan bawa lagi. Sang ibu senang, datang cuma minta doa tapi disuruh nginep nih anak. Dibilang ayo Sa'ad ya, duduk sama Habib Abdurrahman, nanti minggu depan Umi jemput. 1 minggu hadirin. Ketika sang ibu balik setelah seminggu, nanya sama Syekh Sa'ad, ya Sa'ad, udah hafal berapa surah? Juz amma udah hafal atau belum? Dia bilang, Umi salah nanyanya kalau nanya juz amma doang. Kenapa? Alhamdulillah Sa'ad dalam seminggu udah hafal Quran 30 juz. Coba lihat.
Kenapa? Sebab tiap hari nggak putus Al-Quran, tiap hari sibuk dengan Quran. Nah kita juga hadirin kadang-kadang kan suka ngeluh ya, ini khususnya santri yang ngapal Quran, kok susah sih Beb ngapal Quran. Iya, kita jarang baca Quran. Coba kalau sering baca Quran mudah hadirin. Makanya tadi Kiai Abdul Aziz bilang ya, Kiai nggak nyuruh banyak-banyak, baca hafalin Quran cuma sedikit, 30 juz aja ya, sedikit hadirin ya, cuman kalau bagi orang yang malas baca Quran banyak ya. Makanya di situ ayo ya, nih Al-Quran bakal melekat pada kita dengan sering kita baca. Makanya sering kita dapatkan hadirin orang-orang tua kita dulu, banyak di antara mereka nggak bisa baca huruf hijaiyah, nggak kenal tuh alif ba ta Pak, wala kenal alif fathah a, alif kasro i, alif domau, nggak kenal dia. Ditunjukin huruf hijaiyah bingung dia, apa baca nggak ngerti. Tapi subhanallah hafal surah Yasin, hafal surah Al-Mulk, hafal surah Al-Waqi'ah, hafal surah Ar-Rahman. Kita tanya kok bisa hafal? Ya sebab kalau tiap antara maghrib dengan isya orang tua saya nyuruh saya duduk baca ini bareng-bareng, saya sering dengerin sampai hafal. Oke, di sini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, nggak ada yang mustahil kalau kita mau baca Quran, sering baca Quran. Khususnya kita pesankan untuk anak-anak yang telah khatam Quran tadi, tolong dijaga Al-Quran, sering dibaca. Sebab Bapak Ibu sekalian, kalau menghafal Quran itu tidak sulit, tapi yang sulit jagainnya. Kalau menghafal Quran paling 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun kelar. Tapi kalau jaga Quran sampai akhir hayat nggak bakal pernah putus hadirin. Sampai kita meninggal, jagain tuh Al-Quran. Kalau kita bisa jaga Al-Quran, ambil kabar Al-Quran yang bakal jagain kita di hadapan Allah. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah pandang kita dengan pandangan rahmatnya. Allah rubah keadaan kita menjadi lebih baik. Kita doakan semua santri dan santriwati yang belajar di Pondok Pesantren Al-Azhar, insya Allah diberikan futuhal arifin oleh Allah, dijadikan hufazul Quran, dijadikan oleh Allah ashabul Quran, dan dijadikan ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Dan kita berharap agar kita sebagai orang tuanya mendapatkan keberkahan berkat anak-anak kita yang belajar di sini membaca Al-Quran dan menghafal Quran. Kita mendapatkan nanti cahaya yang begitu indah di hadapan Allah di akhirat kelak, mahkota cahaya yang bakal dipakaikan oleh anak kita kepada kepala kita karena anak kita hafal Quran. Amin ya rabbal alamin birahmatika arhamar rahimin. Dan kita doakan para guru-guru kita, Kiai Muhammad Ulil Absar dan yang lain yang hadir bersama kita, insyaallah dipanjangkan usianya oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiah, sehingga bisa selalu membimbing kita ke jalan yang diridhai oleh Allah. Dan kita yang hadir di tempat ini tidak bangun melainkan dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, segala urusan kita diberi kemudahan oleh Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'tuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wasahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya al-fakir mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.